Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul meskipun di tempat masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam kebaktian doa. Kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian, sebab Kau layak. Kita tahu bahwa Yesus kita adalah Yesus yang layak untuk disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak berdoa. Kami mengucap syukur dengan apa adanya diri kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan. Pada saat ini kami memuliakan, menyembah Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan kami membuka kebaktian doa pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang menolong untuk setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Untuk kami juga dapat hanya tertuju dan terfokus kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Biarlah hidup kita yang kita jalani hari-hari ini, meskipun tidak mudah adanya, hari-hari ini mungkin terasa berat untuk kita lalui, tetapi kita senantiasa mau memiliki hati yang mengutamakan Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan tetap mau hidup setia di hadapan Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian, selidiki aku. Kemudian kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Biar setiap kali kami datang kepadamu, Engkau terlebih dahulu menyelidiki hati dan pikiran kami. Bahwa hati dan pikiran kami tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi di hadapan-Mu. Dan ketika Engkau menyelidikinya ya Tuhan, Engkau boleh mendapatkan kami memiliki hati yang sungguh-sungguh, yang rindu, yang setia mendengarkan Engkau. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya malam hari ini renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat. Dan biar pada saat kami membaca firman-Mu, Roh Kudus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mengajak saudara membuka satu bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan malam hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 41. Matius pasal 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini adalah akhir pengajaran mengenai penghakiman terakhir pada hari yang mulia itu. Setelah itu, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah ungkapan Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan seperti pemisahan antara domba dan kambing, serta percakapan antara hakim dan orang-orang yang diadili. Namun secara keseluruhan bagian ini tidak dapat dikatakan sebagai perumpamaan. Secara keseluruhan bagian ini lebih tepat dikatakan sebagai gambaran tentang penghakiman akhir. Saudara, di sini berbicara tentang yang pertama, bahwa sang hakim duduk di atas kursi pengadilan.
Ayat 31 mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Perhatikan di sini saudara, bahwa di kemudian hari akan ada penghakiman. Penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang. Apakah akan dibawa kepada kebahagiaan atau akan dibawa di dalam penderitaan? Apakah akan dibawa masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya atau penderitaan sampai selama-lamanya? Dan setiap orang pada waktu itu akan menerima setimpal dengan segala yang ia lakukan. Kemudian bagian ini kalau kita perhatikan, penyelenggaraan penghakiman pada hari yang mulia itu akan diserahkan kepada Anak Manusia, akan diserahkan kepada Yesus Kristus yang akan mengadili setiap orang yang pernah hidup di dalam dunia ini. Yang kedua, semua orang akan datang di hadapan Tuhan. Ayat 32 mengatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sudah perhatikan, ini merupakan pengadilan bagi semua manusia, pengadilan bagi setiap orang yang pernah hidup di dalam dunia ini. Sejak dahulu, dari segala abad, kemudian sampai pada akhir dunia ini. Setiap orang pernah hidup dalam dunia ini, maka akan dikumpulkan dan berhadapan dengan Kristus. Dan Kristus akan mengadili setiap orang secara pribadi lepas pribadi. Artinya pada saat pengadilan, penghakiman Kristus Yesus, tidak ada seorang pun manusia yang terluput daripada pengadilan itu. Dan setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara, kemudian Kristus akan membuat perbedaan antara yang mulia dan yang hina. Yesus akan membuat perbedaan yang baik dan yang tidak baik. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Karena sudah saatnya mereka harus dipisahkan. Tidak bisa bersama-sama lagi. Sewaktu dalam dunia itu bersama-sama. Tetapi sudah saatnya mereka tidak boleh lagi bersama-sama. Sudah saatnya mereka harus dipisahkan. Sama seperti lalang dan gandum dipisahkan pada saat penuaian. Dan harus dipisahkan. Sama seperti gandum dan sekam terpisah pada saat menampi. Sama seperti gembala bertindak memisahkan domba-domba dengan kambing. Sudah saatnya mereka tidak bisa bersama. Sebagai gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai gembala yang agung. Yesus Kristus mengenali setiap domba-dombanya. Dan kita adalah milik daripadanya. Yesus akan membuka pintu dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Kemudian dia berjalan di depan. Lalu domba-dombanya akan mengikutinya. Karena domba-domba mengenal suaranya. Sedemikian indah saudara ketika kita bersama dengan Tuhan. Dia begitu menuntun, begitu memperhatikan kita. Dia begitu mengenal kita. Dan kita pun harus mengenal dia. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah domba-domba gembalaannya. Saudara dan saya adalah domba gembalaannya Tuhan. Yang telah ditebus, yang telah disucikan oleh darahnya. Maka kita adalah milik Tuhan. Sehingga kita pun perlu memiliki sifat-sifat karakter seperti Kristus. Sedangkan orang-orang tidak percaya, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang jahat adalah digambarkan seperti kambing. Sejenis binatang yang memiliki sifat karakter yang keras, suka memberontak, yang dikatakan lebih rendah.
dan lebih buruk. Sebenarnya di dunia ini kita bisa melihat domba dan kambing bisa berjalan, bisa makan rumput bersama-sama di padang rumput yang sama di dalam sepanjang hari. Tetapi pada malam harinya, domba kemudian kambing akan dipisahkan dan mereka akan dikandangkan di celah gunung yang berbeda. Domba di tempat tersendiri, kemudian kambing di tempat tersendiri. Waktu siang mereka berjalan, makan rumput bersama di dalam sepanjang hari. Tetapi malam harinya mereka dipisahkan oleh sang gembala. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah dipisahkan, Yesus akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Jadi saudara dan saya kan berada di sebelah kanannya Yesus. Artinya apa? Memiliki kekuasaan daripada Allah. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kemudian kambing-kambing ini akan ditempatkan di sebelah kirinya Yesus. Artinya ini orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Dia. Saudara, tentu ini bukan pemisahan antara orang kaya dan miskin. Bukan pemisahan antara bangsawan dengan rakyat jelata. Juga bukan pemisahan orang terpelajar dengan orang tidak terpelajar. Tetapi ini adalah pemisahan antara orang percaya dan yang tidak percaya. Pemisahan antara orang-orang yang kudus, orang-orang terpilih dengan orang-orang hidup dalam dosa yang tidak mengenal Allah. Pemisahan ini adalah pemisahan antara orang kudus dan orang najis. Pemisahan antara orang saleh dan orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Allah. Dan kekekalan dan kebahagiaan setiap orang akan ditentukan oleh pemisahan tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di bagian terakhir, bagaimana kita menyikapi pemisahan yang akan terjadi. Saudara, minimal ada 3 hal untuk kita sikapi sebagai anak Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh di mana posisi kita berada. Saudara, saya perlu memiliki keyakinan teguh di mana kita berada pada saat ini. Karena keyakinan iman yang teguh akan menentukan kita masuk ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi saudara perlu memiliki iman yang teguh. Bukan iman yang ragu-ragu. Bukan iman yang tidak jelas. Tapi iman yang teguh saudara. Baru akan membawa kita kepada kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Paulus katakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan teguh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada sebuah keyakinan teguh yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Akan kuasa Injil. Akan berita baik bagi setiap orang. Yakni Yesus Kristus. Yang akan menjamin setiap kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Ibrani mengatakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Berpegang bukan pada saat kita senang, pada saat kita lancar, tidak ada persoalan. Tapi kita berpegang teguh. Baik pada saat lancar ataupun ada pergumulan. Penulis Ibrani mengatakan sampai pada akhirnya kita berpegang. Ini akan menjamin kita masuk di dalam kekekalan. Yang kedua saudara, bagaimana kita menyikapi pemisahan yang akan terjadi. Kalau pemisahan adalah suatu keniscayaan, kita harus ada usaha. Kita harus ada usaha. Dan pastikan orang-orang kita cintai.
adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita di suatu hari nanti. Jangan ada perpisahan dengan orang-orang kita cintai. Pastikan dia bersama-sama dengan kita. Saudara, jangan seperti kisah orang kaya dan Lazarus. Yang akhirnya orang kaya itu ketika berada di tempat penderitaan, dia baru ingat, dia baru berseru supaya utuslah orang kepada 5 saudaranya yang belum pernah mendengarkan berita keselamatan. Supaya suatu hari mereka jangan masuk di tempat yang menderita ini. Baru ingat. Saudara, kalau saat itu sudah terlambat. Ketika kita masih dalam dunia ini, kita masih lihat, kita masih bisa. Pastikan mereka bersama-sama dengan kita. Pastikan mereka sudah mengenal Yesus. Pastikan mereka adalah orang yang akan bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, pemisahan ini yang menyedihkan akan mendorong setiap kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan jangan menunda lagi. Saudara, ada kalanya kita menunda. Kita terus menunda. Kita terus mencari momen. Satu momen lewat, momen yang lain datang. Terus lewat begitu saja. Tapi kita tidak menangkap setiap momen, kesempatan ketika datang dalam hidup kita. Sekarang jangan tunda lagi. Lakukan sesuatu. Sehingga suatu hari nanti, kalau di hadapan Tuhan, ada pemisahan. Tapi orang-orang kita kasih akan bersama-sama dengan kita. Ayat 40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Wah, sesuatu yang luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu, saudara, untuk sesama kita, saudara, Tuhan katakan, kamu lakukan untuk aku. Saudara, bukankah seringkali yang terjadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita lihat-lihat dulu, saya mau lakukan untuk siapa? Apakah ada orang melihat saya? Saudara, raja itu menjawab dengan jelas, apapun kamu lakukan, bahkan yang terkecil kamu lakukan untuk aku. Saudara, inilah menjamin kita sehingga suatu hari ketika kita di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan dalam dunia ini, kita tidak akan menyesal karena Tuhan memperhitungkannya. Tuhan akan bersama-sama dengan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan, yang terus meneguhkan kami. Kalau suatu hari akan ada penghakiman, akan terjadi pemisahan, kami adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau supaya kami berada di sebelah tangan kanannya Tuhan. Kami bukan sebelah kiri. Kami adalah domba-domba menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami supaya pada mereka yang belum percaya, belum mengenal Tuhan, kami ingat, kami mau supaya mereka pun boleh mendengarkan berita keselamatan. Sehingga suatu hari nanti, pada waktu penghakiman, mereka boleh berada di surga bersama-sama dengan kami. Mereka boleh lepas daripada penghakiman yang mengerikan itu. Terima kasih Tuhan. Tolong kuatkan kami Tuhan, yang sementara masih hidup dalam dunia ini. Kadang kami bergumul, kadang kami menghadapi pencobaan, supaya iman kami tidak menyelutur. Sebaliknya ketika kami membaca firman ini, kami akan diteguhkan kembali bahwa suatu hari pada waktu terjadi penghakiman, kami adalah orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman kepada setiap kami. Tolong setiap jemaat-Mu
teguhkan sertai mereka setiap waktu dalam kehidupan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang kita akan doakan bersama-sama. Namun kita akan menaikkan satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Mari kita mencari wajah Tuhan dan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan bukan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cari wajah Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan karena Tuhanlah sebagai sumber kekuatan kita, sumber penghiburan di tengah-tengah krisis pada masa kini. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi pada saat ini, kita cari wajah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, pertama untuk segala hal yang Tuhan sudah buat, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita.
Mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Walaupun kami mengalami kesesakan Tuhan, walaupun kami mengalami permasalahan, tapi kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan, campur tangan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kekuatan yang kami miliki, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang masih memberikan anugerah-Mu terhadap kehidupan kami, supaya kami boleh hidup hingga saat ini. Biar kami boleh mensyukuri atas pertolongan Tuhan, dan kami boleh hidup di hadapan Tuhan, dan hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Baik secara rohani maupun juga secara jasmani yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita juga berdoa. Kita mendoakan untuk setiap kegiatan gereja. Baik itu setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh ditebarkan, yang boleh kita nikmati. Baik itu melalui kebaktian umum, setiap komisi, remaja, sekolah minggu, pemuda maupun juga komisi-komisi yang lain. Biarlah kita mendoakan setiap kegiatan-kegiatan gereja ini menjadi satu sarana pertumbuhan rohani bagi setiap jemaat. Setiap kita walaupun ini melalui online, melalui internet, tapi biarlah itu menjadi satu sarana yang Tuhan boleh pakai menjadi berkat untuk menumbuhkan setiap iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa secara khusus kami menyerahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan, kami berdoa setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan, Tuhan berkarya di dalamnya Tuhan. Supaya sungguh kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati hidup kami, boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Baik itu baik di dalam jemaat secara umum maupun setiap komisi-komisi yang ada. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, pasutri maupun setiap jemaat Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami rindu. Biarlah Tuhan boleh membangun iman kerohanian kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan. Punya satu karakter yang hidup serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui kebaktian yang ada, melalui kebenaran firman Tuhan, walaupun ditaburkan secara online Tuhan, tapi boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah sungguh Tuhan memberkati di dalam setiap persiapan-persiapan yang ada. Tuhan berkarya, dan Roh Kudus mampu memimpin setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sungguh boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang melayani tempat ini. Tuhan memberkati, biarlah sungguh hidupnya dipakai oleh Tuhan. Di dalam persiapannya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan untuk boleh disampaikan kepada jemaat. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan pimpin, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menerangi dalam setiap persiapannya. Sungguh apa yang boleh disampaikan, apa yang Tuhan maui. Terima kasih Tuhan, berkati dalam setiap pergumulan yang ada. Biarlah hidupnya sungguh-sungguh dipersembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita juga berdoa. Kita berdoa bagi bangsa dan negara secara khusus dalam penanganan COVID-19. Kita berdoa untuk negara yang akan menyediakan vaksin untuk COVID-19 ini, biarlah boleh segera didapatkan dan segera boleh dilakukan. Dan kemudian juga biarlah vaksin nanti yang tersedia juga mempunyai harga yang cukup terjangkau dan cukup untuk boleh diberikan kepada semua rakyat. Dan kita juga berdoa pada saat ini, kita tahu bahwa orang yang terjangkit COVID-19 ini
semakin hari juga semakin banyak dan tidak turun-turun, dan biarlah kita berdoa setiap masyarakat yang mengikuti PSBB, biarlah masyarakat juga taat pada peraturan-peraturan yang boleh ditetapkan. Dan biarlah ini boleh ditangani oleh negara dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami berdoa secara khusus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang secara khusus di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong memberkati ketika kami mendengar juga akan ada vaksin pada akhir tahun ini. Kami berdoa bagi negara kami Tuhan, biarlah vaksin ini boleh disediakan dan cukup untuk boleh dipakai untuk bagi rakyat Indonesia. Tuhan memberkati bagi setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh bidang kesehatan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati Tuhan, supaya sungguh bangsa dan negara ini boleh segera dipulihkan dari segala virus yang ada ini Tuhan. Kami juga berdoa biarlah ketika vaksin ini boleh tersedia Tuhan, rakyat juga boleh mendapatkannya dengan harga yang terjangkau Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa biarlah sungguh Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa pada saat ini dalam masa PSBB yang boleh kami alami ini Tuhan. Kami berdoa setiap masyarakat juga taat pada aturan-aturan yang sudah boleh disampaikan oleh pemerintah kami. Sehingga sungguh mereka juga boleh menjaga dirinya, juga menjaga orang lain supaya tidak tertular oleh virus ini. Tuhan tolong memberkati, Tuhan berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita yang akan mengalami resesi ekonomi. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa bangsa kita akan masuk di dalam resesi ekonomi. Oleh karena itu kita berdoa biarlah setiap orang-orang yang mengalami kesulitan ini boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kita tahu banyak perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan, kebangkrutan, banyak PHK di mana-mana. Banyak masyarakat yang akan juga terdampak oleh hal itu. Mari kita berdoa biarlah sungguh Tuhan juga tetap memberikan kekuatan. Kita juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kita untuk boleh menangani masalah ini supaya mereka juga mempunyai satu jalan keluar yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika bangsa dan negara kami, pemerintah mengumumkan akan adanya resesi ekonomi. Tuhan, kami berdoa biarlah sungguh Tuhan sendiri yang boleh campur tangan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah yang akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk boleh disampaikan, untuk boleh dilakukan Tuhan, untuk keluar dari resesi ekonomi ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan tetap berikan hikmat. Tuhan, kami juga berdoa mungkin banyak PHK di mana-mana Tuhan adanya masalah ini. Tapi biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi masyarakat yang terdampak. Bagi setiap kami juga Tuhan yang mengalami masalah-masalah ekonomi, Tuhan juga campur tangan, Tuhan tolong memberkati supaya kami hanya bersandar di dalam tangan Tuhan, hanya bersandar pada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga berdoa. Kita doakan para dokter dan para perawat yang menangani para pasien COVID-19. Banyak di antara mereka yang mengalami terjangkit oleh virus ini dan kemudian banyak di antara mereka juga yang meninggal. Kita tetap berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan hikmat di dalam menangani pasien-pasien ini supaya pasien ini juga cepat sembuh, dan kita juga doakan keluarga mereka tetap juga ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berdoa saat ini menyerahkan doa kami Tuhan bagi para dokter dan para perawat yang secara khusus mereka sedang menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami melihat bahwa banyak di antara mereka mungkin yang menjadi korban atau mungkin mereka juga tertular virus itu dan kemudian banyak di antara mereka pun juga mereka akhirnya meninggal
Tuhan tetap memberikan, biarlah Tuhan tetap berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga melindungi mereka Tuhan di dalam merawat pasien-pasien ini. Tuhan tetap berikan hikmat yang terbaik daripada Tuhan ketika menangani pasien ini supaya pasien-pasien ini boleh cepat sembuh Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka, biarlah keluarga mereka pun juga dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkarya melalui tugas mereka sudah melakukan yang terbaik, biarlah Tuhan juga boleh menolong di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami sudah menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami di dalam pelayanan bangsa dan negara. Kami juga menyerahkan bagi setiap kami Tuhan. Mungkin banyak hal yang tidak terkatakan di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau adalah Allah yang tahu. Kalau adalah Allah yang mengerti atas hidup kami. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami. Tuntunlah kami hidup di dalam jalan Tuhan. Jalan apa yang Tuhan maui boleh kami lakukan. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita menaikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, silakan berdiri. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Di akhir kebaktian doa malam hari ini, biarlah setiap kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala yang kami lakukan. Biarlah malam hari ini kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan karena anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.